Itu salah Hernando. Welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo juga ada Esto. Pogo. Aduh, Is. Gua berapa kali bertiga sama Esto nih? Iya. Oh iya pertama. Oh iya kemarin Berdua kita ya. pernah. Berdua kita pernah. Pernah berdua, tapi statusnya saya sebagai host. Oh iya. Waktu kapan? Bahas futsal. Futsal. Masih Oh, iya, settingannya iya, masih iya, gini iya, nih. waktu Settingan itu. masih Ya, gini. masih pakai meja warteg ya. Bener. Iya. Oke, yuk gimana nih? Ada Mas Estu, kita enaknya ngebahas soal timnas Indonesia. Yes, timnas gagal juara lagi, Ram. Dikit lagi padahal ya. Aduh penalti. Apa kurang doa ya? Jadi gue boleh nanya nggak? Boleh nanya? Ah. Tangan panas atau tangan dingin sih? Aduh. Tapi yang Siapanya nih yang tampar setelah ini? Ya ST aja dong. Oh iya. Ini gua prediksi kolom komen bakal nggak jauh dari lokal pret Lokal Iya, pret, iya, betul. iya. dan hujatan-hujatan host yang anti STY. Benar. Tapi di sini nggak ada ya? Enggak. Udah nggak ada kan? Enggak. Emang siapa yang anti ST? Nah, terkait dengan hasil akhir, memang Indonesia menjadi runner up nih. Yes. Mas Estu, Rais, dari segi pencapaian lagi-lagi STY belum memberikan trofi, tapi secara permainan dengan drama-drama dari awal, masalah perekrutan pemain dan lain-lain. Kalau lo Mas Estu ngelihatnya secara overall, kalau trofi jelas tidak ada trofi, Iya. udah nggak bisa diperdebatkan no lagi. debat lah Iya, gitu. iya. Tapi kalau misalnya secara permainan gimana? Mau jawaban yang meringankan atau memberatkan nih? Yang bikin rame komentar. Itu salah Hernando. Rame komentaran. Enggak. Oh, kita langsung telepon Hernando aja. Iya. Oh, enggak. Lalu gimana? Jadi kalau menurut gue sih gini ya, terlepas dari apapun, kita lolos ke fase ini kan juga dari tim lain ya. Iya, Dari tim lain. Tapi sebenarnya pelajaran berharganya adalah kenapa kita kalah dari Malaysia. Itu pelajaran berharga banget menurut tim ini. Kita kalah dari Malaysia 2-1, ngegolin dulu. Berarti sebenarnya tim ini semi on fire nih, tapi capek. Beda dengan Malaysia, nggak secapek kita dong. Kenapa saya pakai Selangor? Karena saya tahu di kompetisi sana nggak secapek kita. Liga Petani katanya gitu. Nah, beda dengan Liga 1, ketat. Jadwal penuh, padat, kalah dulu. Akhirnya kita lolos. Lawan Thailand, inilah kuncinya. STY bisa kan membuat tim ini dengan santai bermain. Ini jauh lebih santai dibandingkan final SEA Games loh ya. Yes. Iya kan, betul. santai dengan walaupun Thailandnya tetap panas ya. Iya, Kalau gue lihat tetap panas. Tetap panas dan menurut gua seharusnya yang Isarati Sri Tarun lebih tahu tim ini dibandingkan STY timnya Thailand dong. Oke. Kan ini hampir sama dengan SEA Games final. Yep. Tapi ternyata STY lebih tahu. Jadi menurut gue backroom-nya bagus, cara mengantisipasi kita memang habis main. Kita itu keuntungannya sebenarnya istirahat panjang. Dan di istirahat panjang ini dilakukanlah inilah evaluasi dan lawan Timor Leste. Ya, termasuk pemulihan stamina cepat segala macam. Ini menurut gua ini tangan dingin. Tangan dingin STY Taruh di gitu. kulkas kan. Gitu loh. Jadi menurut kalau final ya tos-tosan. Oke, stop dulu. Tapi kalau nggak di stop, soalnya dia panjang dia. Ayo, Rais. Kalau lo secara overall Kalau overall oke lah. Secara Permainan permainan berprogres memang. Dari yang laga pertama itu benar-benar kalau menurut gua bapuk. jelek ya, Iya. lawan Malaysia ya. Iya, harus diakui ya. Harus diakui. Bapuk secara performa mungkin karena memang proses adaptasi ya, karena kan ada beberapa pemain yang juga baru gabung Iya. pas hari keberangkatan. Betul. Beckham salah satunya gitu, dini hari gabung langsung jalan paginya gitu. Ya, terlepas dari itu lawan Timor Leste juga Masih belum lah ya, walaupun menang 1-0. Benar, secara ketajaman juga itu dipertanyakan. Nah, lawan Thailand mengejutkan. Ya, katanya ini adalah tim yang bisa dibilang bukan yang terbaik ya katanya ya. Karena kan pemain-pemain terbaik yang harusnya diminta STY nggak datang kan. Betul. Tapi mereka mampu membuktikan ternyata. Mampu mengalahkan Thailand 3-1 loh, nggak main-main. Iya, 3-1. 3-1 kan Iya, benar? betul. Bukan Iya, 3-2, 3-1. Ya ini menjadi bukti sebenarnya potensi kita tuh banyak. Iya. Jadi nggak cuma pemain. itu ya, Ya. bukan cuma itu aja gitu bang data pemain kita gitu. Ya terus di partai final memang lagi-lagi kurang beruntung. Terlebih wasit emang parah wasitnya emang Dondi. Dan laga satu final harus pemain diakuin ya, Vietnam terlepas ya. dari kalah ya. Satu pemain Vietnam yang menghantam Ya. Ya, Haikal. Haikal itu emang betul-betul katanya Instagramnya di-report hilang. Hilang. Barusan gue buka, hilang. Iya, betul. Iya, Jadi iya. memang the power of netizen Indonesia itu Betul. sangat luar biasa. Tapi kalau permainan di partai final
skor memang 0-0. Iya. Kita kena penalti 1 dan Hernando Ari Hernando jadi mampu pahlawan. save walaupun akhirnya juga Hernando yang gagal untuk masuk adu penalti. Kalau lu Mas Estu ngelihat permainan timnas U23 di partai final tuh menurut lu seperti apa? Kalau menurut gue sih ini permainan memang peaknya kayaknya di lawan Thailand. Ini dicadangin loh, Sananta, Iya, Isa. itu strategi sih kalau menurut Iya, gua. maksudnya bagus gitu. Iya. Artinya sangat berani memaksimalkan pemain-pemain yang bukan reguler lah seperti Iya, itu. betul. Ya, yang pasti kan si SCY itu berani apa ya istilahnya? Bener, berani gambling, dia tahu apa yang harus dia lakukan sebenarnya. Oke. Karena dia sudah lama. Cuma ada cumanya nih. Pilihannya segitu doang nih. Iya, Pilihannya iya. segitu doang. 15 pemain doang ya? Iya, pilihan segitu doang. Jadi menurut gua dan kita tahu lah selain turnamen ini cukup padat nih jadwalnya, mepet-mepet sehari kecuali Indonesia Iya, karena kita agak longgar. Tapi Indonesia juga mepet di jadwal liga. Lu lihat Sananta itu sebelum gabung masih main sama Persis loh. Betul. Iya. Beckham juga yang tadi Betul, Rais masih. katakan. Jadi menurut saya turnamen itu kan butuh konsentrasi. Kompetisi masih panjang, tapi turnamen itu butuh di situ. Itu capek orang. Mendingan lari daripada konsentrasi. Berarti Mas Estu lebih menyikapi bagaimana kompetisi dalam negerinya bisa mensupport tim nasionalnya seperti Iya. itu ya, gitu. Kalau Is, Jadwal sih. kalau di partai final, enggak, Ya, ini kita bicara partai final. Kalau partai final, gue ngeliat secara performa memang masih lebih baik ketika menghadapi Thailand ya. Ya. Walaupun berimbang permainan, kita tidak beruntung lagi-lagi beberapa peluang Mas gagal menjadi gol itu Ya. menjadi faktor juga. Memang kalau misalkan ada satu gol aja, satu contohnya mungkin tendangan bebas Sananta kali ya. Itu yang kena tiang. Iya. Tendangan bebas Sananta kena tiang. Ada satu lagi juga momen. James Kelly. Iya, James Kelly Stroyer di James depan Kelly. gawang malah Iya. melenceng tendangannya. Nah, itu sebenarnya peluang-peluang itu yang harusnya bisa jadi kill the game, jadi malah terbuang sia-sia, itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Dan ini harusnya tidak terjadi lagi di kualifikasi Piala Asia U23 nanti sih kalau menurut gua. Ini akan jadi evaluasi. Nah, ngomong-ngomong soal kualifikasi apa tadi? Piala Piala Asia Asia, segala 23. macam dan U23 dan lain-lain. Agendanya padat banget nih. Iya. Padat banget dan ya kita tahu lah bahwasanya tidak bisa mengukur dari trofi aja bahwa ST-nya banyak merubah cara bermain, mental segala macam. Nah, tapi kan ibaratnya masih ada yang kurang nih. Iya. Ya kira-kira ST-nya masih punya kans nggak, Mas Estu? Juara Asia lah tahun depan. Buset. Ini optimis banget ya? Ya setengah lah. Atau cuma lip service? Setengah lah. Ya karena kans dia cuma itu doang, no? Nggak ada Iya. yang lain. Tapi tahu nggak? Kans dia cuma itu doang tinggal. 2024 itu selain pergantian presiden, pergantian pelatih. Kan kontraknya habis. Ya, emang masih diganti? Emang masih diganti? Ya nggak tahu. Nah, kan itu dia kontraknya kansnya habis. nih. Kans yang menurut lo semua nih. Apa yang membuat ST-nya bisa dipertahankan? Yang pertama adalah lolos ke Piala Asia U23 dulu. Kalau gagal itu udah pasti rapor merah. Oke. Yang pertama itu. Yang Sorry, kedua, pertama Luis Mia datang juga langsung gagal. iya, kalau itu ya kan beda. Luis Milla kan baru datang sekali, ini udah 4 tahun. Oh, oke. Terus yang kedua adalah dia tuh kan ditargetin kalau gue nggak salah harusnya lolos dari fase grup minimal di Piala Asia. Minimal ya, di Iya, lolos di fase Piala grup. Asia. Kalau itu berhasil, mungkin masih akan dipertimbangkan untuk lanjut atau enggak. Piala AFF. Piala AFF kan masih jauh 2024, masih di akhir tahun pasti. Iya. Pasti lewat. Kalau misalnya Piala Asia-nya jelek udah pasti lewat. Terakhir soalnya Piala Asia ya? Piala Asia, kesempatan dia adalah untuk membuktikan Piala Asia. Plus, kalau misalkan kualifikasi Piala Dunia 2026, dia bisa bertahan. Tapi kalau misalnya Piala Asia jelek, udah pasti sulit. Kalau kualifikasi Piala Dunia kan panjang sampai 2025. Iya, kalau Piala Dunia sih target 2023 saya lewat. Lewat. Bener. Iya, pasti lewat. Pasti lewat lah, pasti gila. Ya kacau aja sih kalau misalnya kita sampai bukan mendahului Tuhan ya. Iya. Gitu loh. Tapi ya masa iya kita Tapi duitnya banyak loh Brunei. Tetep aja. Atau Nggak bisa. jauh lah, sumber daya manusia juga jauh. Mas S, kalau misalnya menurut Mas S itu sendiri terkait dengan peluang STY dipertahankan dari 2 event terakhir STY sebelum kontraknya habis, ya kan? Ya betul dong, 2 event terakhir sebelum kontraknya habis. Kalau lu melihat apakah Indonesia punya peluang besar untuk lolos kualifikasi Piala Asia U23
dan juga bisa lolos grup. Kalau U23 saya lebih optimis ya, lebih Lawan optimis. siapa? Turkmenistan, Sama Taiwan. Taiwan. Tapi lawan Turkmenistan ini juga ini juga harus tricky ya. ada tricky juga ya gitu. Lawan Taiwan oke lah gitu. Tapi saya tetap optimis sih data. Dan besok ini kan sebenarnya sebelum ke Piala Asia itu nyaris tidak ada event yang jadi penilai kecuali Piala Asia. Jadi kalau U23 lolos, Piala Asia nanti lolos fase grup, ya menurut gua dipertahankan aja. Kalau misalnya ganti lagi dari nol lagi pasti. Ya, itu salah satu masalah. Kecuali kalau penggantinya memang yang udah up lagi, walaupun memang benar pasti akan tetap dari nol karena kan filosofi permainan kan pelatih beda-beda. Betul. Secara apa namanya strategi juga pasti akan Nova Arianto beda-beda. aja lah dinaikin ya. Sebetulnya dengan dia sebagai asisten selama ini sebenarnya banyak banget pasti ilmu yang dia Iya. dapat itu Iya. satu. Tapi memang masalahnya terkadang kita itu Iya. masih ngelihat asing dan lokal gitu dalam hal Masih sebagai itu. pelatih. Apalagi Satu- patokannya STY juga kan. Satu lagi asing dan lokal, misalnya Nova naik. Terlalu mudah ini. Kalau Iya. mudah pinter kan nggak apa-apa. Iya, sebenarnya masalah terbesar kan di situ. Sebenarnya kan kalau misalnya kita udah dapat satu pelatih hebat, apalagi selama 4 tahun, terus kita bisa menyerap ilmunya dengan baik, Iya. itu kan bisa juga menjadi modal besar untuk Masalahnya Kusnova itu belum teruji di klub Liga 1. Iya. Di klub ya maksud gue yang Iya. sebagai Simon pelatih kepala ya. Simon McManamy juara, Bayangkara gagal timnas. Simon McManamy. Ya enggak maksud gua kan pengalamannya kan beda gitu loh. Nah, ini kan yang lagi sekarang kan udah rilis nih pemain nih. 24 ya? Pertama timnas senior 24, terus U23-nya 27. Iya. Dari U23 ini yang paling menarik. Persija 7 pemain loh. Iya. Iya di U23. Bahkan Hanan juga dipanggil. Hanan ya? dipanggil 7 pemain loh. Plus kalau misalkan sama yang di senior, jadi siapa ya? Senior Persija yang dipanggil? Aji Kusuma. 8. 8 pemain. Riko nggak dipanggil ya? Riko enggak kayaknya. Oke. Riko enggak. Menurut gua ya pemanggilan pemain ini oke lah. Persija sekarang kan nggak bagus, lagi nggak bagus. Sekarang lagi nggak Tapi bagus. masih FIFA best Tapi dengan pemainnya yang seadanya itu, yang belum melengkap itu, bahkan Oliver Bayas belum main kan ya. Oliver, Udah main dong. maksudnya belum pilihan utama gitu loh. Oh, iya. Sama kayak Simi kan juga belum pilihan utama. Berarti Iya. kan jumlah pemain yang bisa dimainkan starter itu kan terbatas. Nah, dari keterbatasan ini anak-anak muda ini bermain konsisten sebenarnya. Iya. Secara tim memang tidak bagus, tapi secara individu mereka itu masuk Berkembang. kriterianya si STY. Iya, makanya paling Itu. banyak itu karena paling banyak dapat kepercayaan. Ryan Hanan itu 18 tahun, 19 tahun ya? 19 tahun. Dia PD-nya setengah mati. Banget. Iya. Dan ini menurut gue lebih kan bapaknya kan Haris Salisbury kan. Iya. Ini di atas bapaknya dikit ini Iya, gitu. iya, Jadi iya. 19 tahun PD dan menurut saya terlepas dari jangan ada gosip ini ngebosin Thomas Doll ya. Ini gue nggak ada itu gosip itu. Tapi menurut gua Thomas Doll sendiri menurut saya layak dipuji karena dengan pemain yang minim seadanya minim bisa loh, bisa. Ini mungkin kalau ini kayaknya si Thomas Doll itu kayak Erik ten Hag nyesel minjamin Frankie Misa. Iya dong. Iya benar. Iya kan saya itu bisa dimain di mana-mana loh, di belakang iya, musim lalu dia cetak gol loh. Ini pemain debutan. Jadi menurut gua Thomas Doll ini mampu itu, jadi wajar lah STY ngambil. Jadi ini bukan karena STY pengen bla bla bla, yang bukan kebutuhan tim dong. Iya Ya. sih. Tapi emang sebelum ada konflik antara Thomas Doll versus STY, sebelumnya terkait dengan pemanggilan pemain, Persija juga kan dominan secara pemanggilan pemain kan. Artinya memang apa yang dilakukan oleh Thomas Doll ya akhirnya berimbas kepada pemanggilan pemain-pemain Persija ke timnas seperti itu. Contoh gini, sorry gue potong. Contoh gini, Bali. Head to head juara ya, yang kemarin 2019 terus dua musim yang lalu. Berapa persen pemain yang dipanggil? Iya, nggak terlalu banyak. Iya kan? Berarti kan memang tidak sesuai kebutuhan kan? Nah, itu loh maksud saya ngelihatnya itu. PSM Makassar akhirnya nyumbang banyak kan? Ada Ananda Rehan sempat dipanggil, Reza Arya sekarang, si Zaki, Yance Yakob, Yasa dua-duanya. Si siapa yang Victor Detan dipanggil juga. Nanti belum lagi beberapa pemain yang mereka punya potensi dipanggil. Jadi menurut gua yang dipanggil itu tipenya sama, tipe timnya sama gitu. Tim yang petarung, orang-orang muda dan itu STY. Iya. Iya, karena sekelas Ricky Fajrin ini nggak dipanggil. Nah, makanya. Ricky Fajrin loh, andalan di Bali United, kapten ya sekarang ya. Iya. Maksud gua nggak dipanggil. Terus yang menarik lagi adalah pemain-pemain baru nih. Hulk.
Wahyu Prasetyo. Bagus. Terus Aji Kusuma. Yang agak mengejutkan sih Aji Kusuma Iya. kalau menurut gue ya. Kaget sih Aji. Iya, dia bisa dipanggil. Mungkin karena Rian Kurnia Persib juga super sub lah itu. Super sub. Iya. Yang gue lihat sih memang ini karena kebutuhan stoknya. Karena kepake ada yang beberapa di U23. Karena Ramadhan Sananta kan akhirnya makanya kenapa masuk Aji Kusuma mungkin. Ya ini emang style-stylenya dari STY sih, dari pemain-pemain yang dipanggil. Ada catatan menarik di khusus di lini depan. Iya. Dendi dan Dimas. Nah, Dendi dan Dimas itu lagi nggak bagus. Lagi nggak bagus. Sebagai striker Iya, saya iya, kira benar. ya, lagi nggak bagus. Bahkan Dimas, walaupun Dimas pergerakannya cukup bagus kemarin waktu kalah lawan Arema saya nonton cukup bagus sebenarnya. Tapi hitungannya striker kan pasti gol. gol Kan? betul. Betul. Aji juga belum Iya. bisa gol. Tapi Aji ini bisa jadi kayak ketika Persija itu membutuhkan orang yang harus Ngejar ada di bola, situ, iya. dia ada. Nah ini mungkin kelebihannya diambil di situ dari si siapa namanya si STY gitu. Begitu pula lini belakang. Elkan dipanggil nggak sih musim ini? Elkan maksudnya Elkan Bagot dipanggil nggak? dipanggil ke U23 kan? tapi. Nah ini bisa jadi nih dia pakai 3 center back lagi nih. Iya pasti. Jordi Amat, si Elkan kan udah 3. Elkan ke U23. Oh, Elkan ke pantesan. U23. Berarti ini emang si Kan ada Pras. Farudin, Wahyu, Farudin. Iya. Jordi, ya Sandy Walsh ya itulah Iya. segala macam. Jadi kelihatan banget center back-nya itu dibikin gede-gede. Iya, benar, Iya kan benar. gitu. Iya. Jadi Tapi Wahyu mah nggak gede dong. Lebar. Oh, tapi Tingginya kagak. ini hook yang kalau marah nggak hijau. Iya. Biru. tapi gue ngelihat dia bermain di PSIS itu sangat lugas. Bagus. Iya. Timingnya juga Iya. bagus, reading game-nya bagus dan Wahyu Pras menurut gue bisa debutan yang bisa dimainkan. Ketimbang Aji Kusuma. Ngambil bolanya itu bagus banget ya anak gitu. Buktinya apa? Kartu kuning dia 2 musim terakhir yang main baru 4 loh untuk Iya. pemain. Untuk ukuran central back Untuk itu sangat central back. sedikit ya. Iya, jadi menurut saya Iya. banyak orang yang ngomong, sorry ya, sampai ngomong body shaming segala macam mana sih bla bla bla. Kalau nggak percaya di IG-nya Skor deh. Itu nggak enak banget tuh komentar. Tapi Wahyu itu kalau lu lihat satu nggak disiplinnya bagus. Iya. Dia itu cukup tenang sebagai back. Iya, central Dan back. musim lalu ya, kalau musim ini ada Lukas Gama, musim lalu itu nggak ada back asing. Iya. Oh iya, PSIS, benar, dia benar. tuh leader di belakang, Iya. gitu. Jadi awas ya. Tapi memang ini adalah waktu yang tepat untuk Wahyu membuktikan ya dari performa dia ya. Ini adalah hadiah yang pantas buat dia akhirnya dapat Betul. panggilan ke Betul. timnas. Kerja keras dia. Yang gue tunggu lagi adalah Sandy Walsh. Setelah kemarin beberapa kali pengen Gagal debut debut. gagal Iya. karena cedera. Mudah-mudahan kali ini nggak cedera lagi dia. Iya. Mainnya di Surabaya pula, di kota yang benar-benar dia sangat idam-idamkan. Seni Patinama belum juga kan? Udah dong, Oh, waktu iya, lawan iya, Argentina, udah, ya. Argentina. Oh, iya, lawan Argentina. 2 kali kemarin Palestina kan juga, Palestina ya. juga udah. Palestina belum, Palestina baru datang doang. Iya. Jet lag. Oh, oke. Jet Lawan lag. Argentina udah. Nah, Tapi balik sorry ke Wahyu, inget nggak dulu ada pemain Wahyu juga yang gede gitu? Iya, Iya, Wijastanto. tahu. Gue baru pengen ngomong. Gue baru pengen ngomong. Wahyu Wijastanto. LPI ya. Oke, itu mungkin pembahasan kita terkait dengan timnas dan juga hasil dari kemarin di AFF Iya. U23. Jadi buat teman-teman terkait dengan pemanggilan menurut kalian ada nggak sih pemain yang nggak layak ada di situ? Iya, Gitu. betul. Iya, kayak Ya. komentar mungkin ada harusnya di ini nih dipanggil nih gitu. Ya, harusnya siapa lagi yang menurut Kok lu? dia sih yang dipanggil Kok Rico gitu? Simanjuntak nggak dipanggil sih? Nah, makanya itu gue juga Rico bingung. nggak dipanggil. Gue sengaja mempertanyakan Rico. Tapi gue juga mempertanyakan nih Andistio. Ini Andistio juga warning juga nih. Warning karena Andistio juga belum pilihan utama banget nih. Yep. Sarul Lasineri sama nih asingnya ya justru yang sering main gitu. Jadi menurut gue ini terus satu lagi Kadek Raditya dong. Iya. Kadek Raditya itu 10 main sama kayak Wahyu Pras. Iya. Coba dicoba dan Dimainkan. dan 3 pertandingan terakhir itu bangkit. Kadek Raditya itu menurut gue layak dipanggil gitu. Oke, jadi itu dia pemain-pemain yang menurut Estu tadi layak dipanggil lah Rico, Kadek, sama Rico, Kadek sama si satu lagi. Ayo. Siapa tadi lupa gua. jadi lupa gua tadi Ya, yang disebut sama dia. tapi kalau back Kadek layak dipanggil. Iya, Karena oke. di posisinya kayak Wahyu Pras aja. Mungkin dipanggil, tapi nggak nengok. Oke. Oke, sekarang jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Jangan lupa juga follow M_Resatnan. follow Estu. Instagram. Aku Estu Restu. Sampai Saya nggak suka tahu. lupa. Oke, gue dari Zola. Gua Resatnan. Estu Restu. Ciao. Ciao.